Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita ucap lafal bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Ya anak-anak, perkenalkan nama Ibu Diana. Ibu di sini akan mengajar mata pelajaran PPKN. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang BPUPKI. Apa itu BPUPKI? BPUPKI ialah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, dan dalam bahasa Jepang, Dokuritsu Junbi Kosakai adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 1 Maret 1945, diresmikan pada tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Badan ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. BPUPKI beranggotakan 67 orang yang diketuai oleh Kanjeng Raden Tumenggung, Rajiman Widyodiningrat dengan Wakil Ketua Ichi Bangso Yoshio, orang Jepang, dan Raden Panji Suroso. Nah, awal persiapan kemerdekaan, jadi kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik itu semakin jelas. Perdana Menteri Jepang, Jenderal Kunaiki Kaishio, pada tanggal 7 September 1944 mengumumkan bahwa Indonesia akan dimerdekakan kelak sesudah tercapai kemenangan akhir dalam Perang Asia Timur Raya. Jadi, apa Perang Asia Timur Raya? Nanti kita akan bahas ya. BPUPKI sendiri beranggotakan 67 orang yang terdiri dari 60 anggota aktif adalah tokoh utama pergerakan nasional Indonesia dari semua daerah dan aliran, serta 7 orang anggota istimewa adalah perwakilan pemerintah pendukung militer Jepang, tetapi wakil dari bangsa Jepang ini tidak mempunyai hak suara atau keanggotaan mereka adalah pasif, yang artinya mereka hanya hadir dalam sidang BPUPKI sebagai pengamat saja. Jadi sidang yang pertama itu dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada tanggal 28 Mei 1945, sehari sebelum sidang, diadakan upacara pelantikan dan sekaligus seremonial pembukaan masa persidangan BPUPKI yang pertama di Gedung Chuo Sangiin, yang kini di gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila, yang berlokasi di Jalan Pejambon 6, Jakarta. Tujuan sidang pertama ini apa saja? Nah, untuk membahas bentuk negara Indonesia. Ingat ya, bentuk negara Indonesia, filsafat negara Indonesia merdeka, serta merumuskan dasar negara Indonesia. Oke, sebelumnya agenda sidang diawali dengan membahas pandangan mengenai bentuk negara Indonesia, yakni disepakati berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kemudian, agenda sidang dilanjutkan dengan merumuskan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini, BPUPKI harus merumuskan dasar negara Republik Indonesia terlebih dahulu, yang akan menjiwai isi dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Sebab Undang-Undang Dasar adalah merupakan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini ada beberapa tokoh yang memberikan gagasan. Yang pertama, Mr. Profesor Muhammad Yamin SH, yaitu memberikan 5 gagasan. Yang pertama, pri kebangsaan, yang kedua, pri kemanusiaan, yang ketiga, pri ketuhanan, yang keempat, pri kerakyatan, yang kelima, kesejahteraan rakyat. Lalu, gagasan kedua datang dari Profesor Mr. Dr. Supomo, dasar negara Indonesia merdeka. Yang pertama, kesatuan, kedua, keluargaan, yang ketiga, keseimbangan lahir batin, keempat, musyawarah, kelima, keadilan sosial. Kemudian, gagasan ketiga datang dari Insinyur Soekarno yang dikenal sebagai Pancasila. Yang pertama, kebangsaan Indonesia, kedua, internasionalisme dan pri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat dan demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan kelima, ketuhanan yang Maha Esa.
Masa persidangan BPU PKI yang pertama ini dikenang dengan sebutan detik-detik lahirnya Pancasila dan tanggal 1 Juni ditetapkan dan diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pidato dari Insinyur Soekarno sekaligus mengakhiri masa persidangan BPU PKI yang pertama ini, dibentuklah Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno yang bertugas mengelola usulan dari konsep para anggota BPU PKI mengenai dasar negara Republik Indonesia. Oke, itu tadi penjelasan tentang sidang pertama bisa kita pahami. Lalu ini adalah anggota-anggota Panitia 9. Nah, berikut tokoh-tokohnya. Bisa kalian baca sendiri ya. Ini sidang yang kedua, pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Kalau sidang pertama BPU PKI membahas tentang perumusan dasar negara, yakni Pancasila, pada sidang kedua ini adalah 6 poin penting yang menjadi agenda sidang. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kewarganegaraan Indonesia, Rancangan Undang-Undang Dasar, Ekonomi dan Keuangan, Pembelaan Negara. Kemudian, pada tanggal 14 Juli 1945, Insinyur Soekarno menyerahkan laporan hasil kerja Panitia Perancang Undang-Undang Dasar Negara secara keseluruhan melalui sidang pleno BPU PKI. Dalam laporan yang diserahkan tersebut mencakup 3 masalah pokok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan tentang Indonesia Merdeka. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, batang tumbuh Undang-Undang Dasar yang diberi nama Undang-Undang Dasar 1945. Nah, seperti itu sejarah tentang BPU PKI. Setelah BPU PKI, maka terbentuklah PPKI. Nah, kita akan membahas tentang PPKI di pertemuan berikutnya. Baiklah anak-anak, untuk menutup pertemuan kali ini, marilah kita ucap lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.